إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat titik balik yang sudah hadir pada pagi hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan, bagaimana kabarnya? Boleh direspon di kolom komentar apakah suaranya jelas, ayah bunda, sahabat-sahabat yang insya Allah terus nantiasa sehat walafiat. Bunda-bunda, ayah, dan sahabat-sahabat yang hadir pada pagi hari ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di webinar reguler Titik Balik. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, ayah bunda, alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali menuntut ilmu. Namun sebelumnya, bagaimana keadaannya ayah bunda? Sehat ya insya Allah? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah respon Bapak Ibu yang sudah respon di kolom komentar. Jelas ya suaranya ya? Alhamdulillah sehat, Bu Siti, Masya Allah yang sudah hadir dan sudah on cam juga. Yang sudah on cam ada Bu Lilis, kemudian Bu Diah Pusporini. Siapa lagi yang berkenan untuk sama-sama on cam, silahkan ya, tentunya disesuaikan di layar, dipersilahkan kalau mau on cam. Ada Pak Yus dari Pejanten, ada Bapak juga ya Masya Allah, Tabarakallah, yang siap belajar pada pagi hari ini dengan Pak Chandra. Beliau adalah founder Xbank. Insya Allah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita akan belajar, ayah bunda, sahabat-sahabat, mengenai hukum trading dalam perspektif syariah. Masya Allah. Ini sangat penting nih,
ayah bunda, sahabat-sahabat, terutama bagi teman-teman ataupun bagi bapak-bapak nih, masya Allah, yang ingin ya mengetahui apakah trading itu halal ataupun non halal, ya tidak halal, kita akan belajar langsung kepada ahlinya. Baik, ayah bunda, sebelum dimulai, silahkan ayah bunda untuk bisa share-share kembali ya kajiannya, karena ini free untuk umum. Silahkan untuk ayah bunda, sahabat-sahabat bisa di-share kepada media sosial yang kita punya. Silahkan bisa di-share ke story, ke grup-grup ya. Dipersilahkan agar sebanyak-banyak mungkin orang bisa belajar pada pagi hari ini, minimal keluarga terdekat kita, teman ataupun karib kita, ya saudara kita bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dan kemudian ayah bunda, sahabat-sahabat yang sudah hadir pada pagi hari ini, sebelum dimulai mari kita sama-sama memaksimalkan ya kebaikan yang Allah titipkan kepada kita dengan cara mensupport titik balik ini agar senantiasa meluas kebermanfaatannya. Ayah bunda bisa melihat ya di kiri Irgi ada ataupun di layar. Nah, alhamdulillah ada kris dan juga di bawah nomor rekening dari titik balik ya. Silahkan kita sama-sama bersedekah terlebih dahulu, berinfak, mencari keberkahan yang Allah titipkan kepada kita agar apa? Agar senantiasa berkah rezeki kita dan juga mendapatkan amal jariah dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru di titik balik. Masya Allah, tabarakallah. Mari ayo bunda kita sempatkan ya bersedekah terlebih dahulu. Berapapun nominalnya insya Allah akan menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain daripada jazakumul khairan katsiran. Allah balas kebaikan ayah bunda yang turut bersedekah mensupport titik balik pada pagi hari ini. Jazakumul khairan katsiran. Ayah bunda, sahabat-sahabat titik balik, senang sekali, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bagaimana pada pagi hari ini ayah bunda sudah siap belajar bersama Pak Chandra, menuntut ilmu, menambah wawasan. Insya Allah ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang trading. Nah, Masya Allah. Boleh direspon di kolom komentar kalau sudah siap. Dari daerah mana yang sudah siap, ayah bunda, sahabat-sahabat, Bu Siti, Masya Allah. Sudah siap menuntut ilmu pada pagi hari ini? Alhamdulillah dari Jakarta. Dari daerah mana lagi nih bunda nih yang sudah siap? Bandung, Bogor. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kalau sudah siap, Irgi izin sapa guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Baik, izin cek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas responnya Pak Chandra. Mohon izin admin untuk bisa menjadikan beliau co-host. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, baik sehat. Masya Allah, senang sekali bisa membersamai Bapak kembali, Masya Allah di pagi hari ini. Dan Sama-sama. sekarang Masya Allah, Pak Chandra Alhamdulillah sudah hadir ya hampir 100 partisipan yang ingin belajar hukum trading, Masya Allah. Karena Irgi dengar ya di media sosial bahwa trading ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi, Masya Allah. Nah ini Pak Chandra, kenapa kita penting membahas hukum trading dalam perspektif syariah? Boleh di-spill Pak Chandra? Baik, karena trading ini sekarang sudah jadi alternatif ya. Alternatif dalam orang untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lain. Oleh karena itu kita harus pastikan yang seperti apa yang diperbolehkan oleh syariat dan yang seperti apa yang belum diperbolehkan oleh syariat.
Itu mungkin Ustadz Irgi. Masya Allah, terima kasih Pak Chandra, Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat tentunya penasaran ya. Nah, maka dari itu supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan kantor ya, rekan kerja, silahkan bisa di-share juga untuk menambah wawasan. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, sahabat-sahabat titik balik, mari kita serahkan sepenuhnya kepada guru kita, Pak Chandra, kami persilahkan. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang masih memberikan kita pada hari ini kesempatan lagi untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mengejar pahalanya. Karena saya sendiri pada saat ini memastikan bahwa dosa saya masih lebih besar daripada pahala saya. Karena itu, untuk orang-orang yang punya keyakinan seperti saya, sudah seharusnya kita memperbanyak aktivitas untuk mengejar pahala dari Allah. Agar pada waktu nanti kita dihisab, insya Allah pahala kita timbangannya lebih berat daripada dosa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Saya berharap semua sehat-sehat. Ini pertemuan kita yang ketiga, ya, setelah 2 pertemuan yang sebelumnya. Saya berharap apa yang kita diskusikan di 2 pertemuan yang sebelumnya mempunyai nilai tambah. Ada yang didapat, ya, dan bukan cuma ada yang didapat. Kalau kita bicara syariat, bukan cuma kita mengerti, bukan cuma kita paham, tapi syariat itu baru akan berguna kalau kita terapkan, kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang setelah pertemuan ketiga ini bertanya, sebetulnya Pak Chandra ini apa sih aktivitasnya? Jadi sedikit ada kesempatan saya sampaikan. Jadi saya ini sekarang punya satu aktivitas mengelola satu lembaga namanya Trust Solusi Syariah. Ya. Lembaga Trust Solusi Syariah ini adalah lembaga bisnis syariah. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah satu berdagang, ya, menjual barang, dan yang kedua menjual jasa. Ya. Untuk apa lembaga ini kami dirikan? Jadi dulu saya bekerja di bank, 20 tahun saya bekerja di bank, lalu 2013 saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, ya, dan waktu itu dari Jakarta saya pindah ke Jogja. Jadi karena itu sekarang saya domisilinya ada di Jogja. Pada saat keluar dari bank, saya membuat satu komunitas namanya Ex-Bank Indonesia. Ya. Harapannya komunitas ini bisa menjadi tempat berkumpul teman-teman yang bekerja di lembaga keuangan ribawi, jadi bukan cuma ya, dari bank, ya, karena anggota kami ada yang dari leasing, ada yang dari koperasi, ya, bermacam-macam. Yang jelas dulunya adalah lembaga keuangan ribawi. Tempat berkumpul kami untuk apa? Untuk saling menguatkan, ya, saling menguatkan, saling share pengalaman. Ya. Karena ternyata setelah di luar, ya, kondisinya
semakin ya di awal-awal tuh semakin tambah berat. Dan itu kalau kita jalani sendiri memang lebih berat lagi. Oleh karena itu butuh teman ngobrol, butuh teman curhat, dan kalau sesama kami, insya Allah itu bisa saling menguatkan. Waktu awal bikin X-Bank, ya, kami juga mendakwahkan bagaimana larangan riba. Pada saat larangan riba itu kami dakwahkan, banyak sekali pertanyaan, ya, Pak Chandra, kalau riba itu haram, lalu solusinya apa? Untuk pengusaha, ya, ini memang menjadi hal yang menantang. Saat riba diharam, padahal secara bisnis, secara karakteristik bisnis, secara fitrah bisnis, pengusaha itu butuh kebutuhan, punya kebutuhan-kebutuhan untuk menjalankan bisnisnya. Baik itu yang sifatnya modal kerja maupun sifatnya investasi, ya, di bisnis tersebut. Nah, akhirnya saya juga tersadar bahwa ini harus ada yang pikirkan. Jadi tidak cukup hanya mendakwahkan bahwa riba itu haram, tapi harus ada yang pikirkan bagaimana solusinya. Yang saya yakini saat itu adalah saat Allah melarang riba, itu pasti bukan karena iseng. Karena Allah tidak pernah iseng. Pasti ada sesuatu yang Allah sudah ketahui lebih dulu, dan kita sebagai makhluknya belum mengetahui. Nah, karena itu Allah larang. Namun, yang namanya manusia, kadang kalau belum tertanggor permasalahan, dia belum yakin dengan larangan Allah. Nah, masalahnya saat ini, dengan transaksi riba, ada yang sudah merasakan kemudaratannya, ada yang belum. Sehingga yang belum merasa baik-baik saja. Akhirnya dia abaikan larangan. Namun demikian, memang mencarikan solusi untuk pengusaha menjadi sesuatu yang sangat urgent menurut saya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kami diberikan kemampuan untuk membuat lembaga ini. Lembaga Trust Solusi Syariah, yang mana kami menjadi memiliki waktu atau fokus untuk memikirkan, kalau riba itu dilarang, pasti Allah sudah menyiapkan akad-akad yang lainnya sebagai penggantinya. Dan insya Allah akad-akad yang pengganti ini adalah akad-akad yang diridhoi. Nah, aktivitas kami di Trust adalah bagaimana kami mengeksplor, ya, akad-akad yang disiapkan, ya, oleh syariat, yang ternyata memang itu bisa menjadi solusi pengganti riba. Ya. Alhamdulillah, setelah lembaga ini berjalan 6 tahun, ya, kami banyak memberikan solusi-solusi tersebut kepada pengusaha, terutama di sekitaran Jogja, ya, karena kami berada di Jogja. Trust Solusi Syariah, ya, kami yang ada di Trust Solusi Syariah ini punya Dewan Pengawas Syariah. Namun kami sendiri, saya dan tim, ya, jadi tim Trust Solusi Syariah ini diisi oleh teman-teman X-Bank. Ya, teman-teman X-Bank yang sudah keluar dari pekerjaan, ya, saya seleksi dan beberapa masuk untuk mensupport aktivitas Trust Solusi Syariah. Ya. Nah, setelah 6 tahun berdiri ini, aktivitasnya sudah mulai tampak, polanya sudah mulai tampak, dan ternyata kami bisa membuktikan bahwa yang namanya riba itu ada solusinya. Kami ini adalah praktisi. Ya. Jadi kalau disebut ustadz mungkin belum cukup. Ya. Karena apa? Karena kami bukan ahli fikihnya. Ahli fikih siapa? Ahli fikihnya kami adalah Dewan Pengawas Syariah. Kalau saya dan tim adalah praktisinya. Oleh karena itu tugas kami. Jadi kalau di sini ada ahli fikih, ya, para ustadz, ulama yang mengenal fikihnya, tahu fikihnya. Di sini ada umat, ya, di sini ada umat, ya, umat ini perorangan, perusahaan.
Kami ingin berada di tengahnya. Apa fungsi yang kami inginkan? Bagaimana kami bisa menerjemahkan ya syariat-syariat, ya fikih-fikih muamalah yang disampaikan oleh para ulama tersebut, ya menerjemahkannya dalam bentuk praktis, ya agar mudah ditangkap, mudah dipraktikkan, ya dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Jadi posisi trust itu di tengah, jadi jembatan ya. Karena kadang bahasa fikih orang masih menganggapnya sebagai bahasa langit. Nah, kami mencoba untuk menerjemahkannya sehingga menjadi bahasa bumi, bahasa praktis, bahasa yang bisa digunakan atau dipraktekkan secara teknis. Karena itu itulah akan ada terasa perbedaan kalau diskusi dengan transformasi syariah, karena kami lebih banyak bicarakan mengenai teknisnya. Mungkin Bapak Ibu itu perkenalan dari saya, dan sedikit agar nggak penasaran kok slide-nya selalu ada Trust Solusi Syariah. Itulah lembaga yang saat ini saya aktivitas. Baik, hari ini saya diminta untuk bicara mengenai trading. Oke. Izinkan saya untuk share. Baik, apakah sudah tampak slide saya, Ustadz Irgi? Sudah Pak Chandra. Alhamdulillah. Baik. Trading. Kalau pemahaman atau arti atau definisi secara umum, trading itu kan sebetulnya perdagangan. Ya, trading itu perdagangan. Jadi kita sepakati dulu definisi umumnya bahwa trading itu adalah perdagangan. Sementara perdagangan itu kan jenisnya banyak sekali. Karena itu kita harus bisa melihat ini secara umum, dan nanti coba kita masuk ke secara khususnya. Perdagangan, ya, dalam perdagangan biasanya itu akan didominasi dengan akad jual beli. Jadi berdagang ya biasanya didominasi, ya aktivitas itu didominasi dengan aktivitas jual beli. Oke. Oleh karena itu perlu dan penting rasanya kita untuk mengenal lebih dulu akad jual beli itu seperti apa sesuai dengan syariat Islam. Ya. Karena setelah kita mengenal akad jual beli, ya, definisinya apa, rukunnya apa, syaratnya apa, itu akan mempermudah kita apabila nanti ya, ada tawaran-tawaran transaksi perdagangan atau transaksi trading. Oke. Jadi langkah awal yang kita diskusikan adalah, yuk kita lihat apa sih sebetulnya jual beli sesuai dengan syariat Islam. Apa pengertian jual beli menurut Islam? Jual beli, nah ini disebut definisi syariah atau takrif syar'i. Ya, beberapa ulama mendudukkan definisi syariah atau takrif syar'i ini juga sebagai dalil syariah. Dan definisi syariah seperti ini itu tidak dibuat oleh orang awam, oleh Chandra, ya, oleh Trust Solusi Syariah, tidak ya. Definisi syariah seperti ini dibuat dan disimpulkan oleh para mujtahid. Ya. Para mujtahid itu adalah ulama yang memang sudah memenuhi syarat dan mampu untuk menarik sebuah hukum. Dalam definisi syariah mengenai jual beli,
adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Jadi jual beli itu definisi syariahnya adalah pertukaran antara harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Harta dengan harta ini tidak terbatas, ya. Misalnya menukar barang dengan barang, bukan ya? Karena uang pun itu sebagai harta. Jadi menukar barang dengan uang pun itu istilahnya pertukaran harta dengan harta. Bukan seperti transaksi barter. Ya, barter itu barang ketemu barang. Ya. Tapi yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah barang ketemu barang atau barang ketemu uang. Karena uang juga harta. Untuk apa ya akad jual beli ini dilakukan? Ya, dampak atau konsekuensi dari jual beli itu adalah menimbulkan kepemilikan. Jadi dasar jual beli, ya, jual beli itu akan memberikan dampak berpindahnya kepemilikan. Misal, saya punya barang, saya jual ke orang lain, okay, orang lain membelinya, maka pada saat akad, kepemilikan barang tersebut sudah berpindah dari yang tadinya milik saya menjadi milik orang lain tersebut. Ya. Jadi berpindahnya kepemilikan sehingga akad jual beli itu memperjelas kepemilikan. Begitu sudah akad, ya ini jadi milik siapa. Itu salah satu dampak atau fungsi dari akad jual beli. Dan akad itu atau transaksi itu harus dilakukan dengan dasar yang saling rela. Sekarang kita bicara rukun jual beli. Kalau kita bicara akad, ya, setiap akad itu punya rukun, ya, dan biasanya rukun akan disertai dengan syarat. Oleh karena itu kita wajib mengenal, ya, rukun terhadap akad yang kita gunakan. Kemarin kita ada spill mengenai akad syirkah, ya, dan di akad syirkah pun ada rukun dan ada syarat. Begitu juga di jual beli. Jual beli secara umum ada rukun dan syaratnya. Apa rukun jual beli? Yang pertama rukun jual beli adalah ada dua pihak yang berakad. Jadi terpenuhinya rukun ya jual beli itu apabila ada dua pihak yang berakad. Siapa itu? Ya, ada pembeli dan ada penjual. Maaf dulu. Jadi rukun jual beli yang pertama dan rukun ini harus terpenuhi, yaitu ada dua pihak yang berakad. Siapa pembeli dan siapa penjual. Rukun yang kedua adalah ada objek barang, ya, yang menjadi objek jual beli. Jadi jual beli itu harus ada objek jual belinya. Harus jelas objek jual belinya. Karena itu rukun jual beli yang kedua. Yang ketiga, ya, ada pernyataan ijab dan qabul, sigot akad. Ya, sigot akad itu pernyataan ijab dan qabul. Harus ada yang mengijab. Ya. Kalau dalam hal ini, yang mengijab itu adalah pembeli. Yang mengijab, yang menawarkan penjual. Maaf. Jadi ijab itu pernyataan menyerahkan atau menawarkan. Saya jual dengan harga, nah, itu ijab. Siapa yang melakukan? Penjual. Ya. Lalu akan dikobul. Kobul itu menerima. Ya. Pernyataan menerima. Oke, saya beli dengan barang ini dengan harga sekian. Itu kobul. Oke. Dalam syariat, ini termasuk dalam rukun. Jadi yang pertama, ada dua pihak yang berakad. Yang kedua, ada objek barang yang jelas. Baru yang ketiga, ada pernyataan ijab qabul. Okay.
bagaimana melakukan ijab kabul ini? Apakah memang harus diperdengarkan, harus disampaikan melalui kalimat gitu ya, melalui lisan gitu ya. Jadi berijab kabul itu ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Namun cara yang paling afdol ya, cara yang paling afdol dan paling tinggi lah levelnya itu adalah pernyataan atau dengan ucapan. Saya jual barang ini dengan harga sekian, saya beli barang ini dengan harga sekian. Itu ijab kabul yang paling tinggi ininya ya, levelnya diucapkan. Oke. Namun demikian ya, para ulama juga memberikan beberapa pendapat mengenai toleransi untuk berijab kabul. Ijab kabul bisa dengan tulisan misalnya gitu. Atau ijab kabul dengan simbol ya, dengan kode misalnya gitu ya. Itu pun masih diperbolehkan. Oke. Ini rukun jual beli. Lalu kita akan bicara mengenai syarat jual beli. Syarat yang pertama ya, mengatur mengenai siapa orang yang bisa berakad. Syarat yang kedua, mengatur mengenai apa objek akad, yang seperti apa barang yang bisa menjadi objek akad. Baru syarat yang ketiga adalah tata cara ijab kabul. Yang berakad, jadi dalam jual beli harus jelas siapa yang berakad, siapa penjual dan siapa pembeli, dan ada syarat terhadap orang yang bisa melakukan ini agar jual belinya menjadi sah. Satu, harus orang yang berakal ya, atau akil. Ya. Orang yang berakal di sini itu bukan hanya orang gila, tapi maksudnya orang yang sadar dalam melakukan akad tersebut, transaksi tersebut. Sehingga jangan berakad sama orang yang pingsan misalnya gitu. Karena dia sedang tidak sadar. Ya. Jangan berakad sama orang yang sedang dalam pengaruh hipnotis misalnya. Karena dia sedang tidak sadar ya. Itu syarat untuk orang yang berakad. Yang berikutnya syarat untuk orang yang berakad adalah seorang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akad jual beli itu baru sah ya, sesuai syarat apabila yang melakukan orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya. Biasanya ini ukurannya adalah umur. Ya. Ya, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Ya. Tapi intinya adalah apakah orang tersebut sudah bisa membedakan baik dan buruk. Lalu bagaimana berakad dengan orang yang belum bisa membedakan baik dan buruk? Maka akadnya bisa diwakilkan atau didampingi berarti, ya, agar akadnya menjadi sah. Oke. Yang berikutnya tidak dipaksa atau dapat memilih. Jadi jual beli tidak boleh ada paksaan. Ya. Kalau ada kata paksaan, Anda wajib membeli, itu kata paksaan. Ya, itu bisa menimbulkan ketidaksahan dalam akad. Ya. Jadi orang yang berakad ya tidak dipaksa atau dapat memilih, termasuk memilih mau beli atau tidak beli. Okay. Yang berikutnya adalah objek barang yang akan menjadi objek akad. Objek barang dalam jual beli itu harus suci. Suci maksudnya apa? Suci itu tidak termasuk barang atau sesuatu yang diharamkan oleh agama. Contohnya apa? Khomer. Khomer itu haram berdasarkan zatnya. Zatnya itu haram. Maka sesuatu yang zatnya haram, dia dilarang untuk diperjualbelikan. Ya. Babi. Okay. Babi itu haram. Maka dilarang untuk memperjualbelikan. Sesuatu yang haram secara zat, maka dia tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Baru yang berikutnya, objek akad itu dapat dimanfaatkan. Objek akad atau barang yang diperjualbelikan itu harus dapat dimanfaatkan. Ya. Hati-hati ya, contoh, kadang kita membeli mobil, itu kondisinya
itu sudah tidak pantas jadi mobil ya. Maksudnya bannya udah tidak ada, bahkan ada yang mesinnya sudah tidak ada. Ya. Kalau kita berakad untuk barang yang seperti ini, kita tidak bisa mengakatkannya sebagai mobil. Kenapa? Karena dia tidak bisa dimanfaatkan sebagai mobil pada saat diakatkan tersebut. Dia cuma ada bodinya, mesinnya tidak ada. Berarti tidak bisa berjalan, tidak bisa dimanfaatkan pada saat itu. Ya. Nah, jadi kalau kita berakad terhadap barang yang seperti ini, akadnya gimana? Bukan jual beli mobil, tapi jual beli barang rongsokan, itu lebih tepat. Karena dia, bahkan pembelinya pun akan menghitungnya itu kan seperti barang rongsokan. Ya, harganya udah nggak senilai harga mobil. Bahkan kadang penentuan harganya dihitung dari apa? Timbangan kan, bukan lagi bentuk sesuai fungsi. Tapi ya dianggap barang bekas, besi bekas gitu kan. Nah, berarti diakadkannya harus sebagai itu, bukan sebagai mobil. Karena dia tidak bisa dimanfaatkan sebagai mobil. Itu contoh. Terus objek barang itu harus milik orang yang berakad, terutama penjual. Jadi tidak boleh menjual barang milik orang lain, itu tidak boleh. Ya, ada larangannya dalam hadis. Ya. Oke. Dapat diserah terimakan. Barangnya harus dapat diserah terimakan. Contohnya apa, Pak Chandra? Misal gini, kita punya apa ya? Punya burung, kita punya burung. Ya. Posisinya saat itu burung itu tidak di dalam kandangnya, tidak dalam sangkar. Ternyata burung itu sedang lepas ya, tapi lepasnya ada di luar kandang. Gitu. Masih kelihatan burungnya masih terlihat. Nah lalu kita mau menjual burung itu. Ya. Terus kita bilang sama pembelinya, mau beli burung, ya, harganya sekian sekian sekian. Oke, pembelinya tanya burungnya yang mana? Itu lagi ini di pohon itu, ya, lagi keluar kandang dan dia ada di pohon, gitu ya. Tidak ada dalam sangkar. Nah ini yang dimaksud dengan barang ini akan sangat sulit diserah terimakan. Maka tidak bisa berakad dalam kondisi yang seperti ini. Barangnya harus bisa diserah terimakan. Karena itu apa yang harus dilakukan, misalnya untuk contoh yang ini, ya burungnya harus ditangkap dulu. Burung ditangkap, baru dijadikan objek akad dan diserah terimakan. Yang berikutnya, objek barang, jual beli, dalam jual beli adalah barangnya harus diketahui. Contohnya apa? Menjual ikan lele. Menjual ikan lele dalam posisi masih di dalam kolam. Ya, penjualnya bilang, saya jual ikan lele yang ada dalam kolam ini. Ya. Pokoknya semuanya borong aja harganya sekian. Padahal biasanya kolam lele kan airnya nggak jernih. Pertanyaannya siapa yang mengetahui jumlah lele di dalam situ ada berapa? Ya. Nah ini akan mengakibatkan kegororan, ketidakjelasan. Oleh karena itu tidak boleh ya melakukan akad jual beli dalam kondisi barangnya tidak diketahui. Nah dalam konteks ikan lele tadi apa yang harus dilakukan agar bisa diperjualbelikan? Maka ikannya harus ditangkap dulu ya, dimasukkan ember atau bak ya, baru dihitung di situ. Ya. Nah, nanti kalau lele biasanya pakai timbangan kan, sekilonya berapa biji gitu kan, sekilo berapa biji, mengikuti besarannya, baru bisa ditransaksikan. Ya. Jadi tidak bisa mentransaksikannya, mengakadkannya pada saat itu. Yang berikutnya adalah masih objek barang dalam jual beli harus makbut ya, makbut itu sudah dipegang oleh penjual. Ini berlaku untuk barang-barang namanya barang misliat. Barang misliat itu barang yang bisa ditimbang ya dan diukur ya
bisa ditimbang, ditakar dan diukur. Ya. Itu harus makbud, jadi harus dipegang dulu oleh penjualnya. Sudah dikuasai lah itu. Ya, sudah dikuasai dan sudah jelas. Apa contoh barang mislihat? Contoh barang mislihat itu beli beras, ya, beras, gula, ya, itu barang-barang mislihat. Yang menjualnya harus makbud, ya, dipegang oleh penjualnya, ya, sudah dikuasai maksudnya itu. Oke, syarat jual beli yang berikutnya adalah ijab qabulnya, ya. Jadi dalam ijab qabul ada aturan antara ijab dan qabul harus sesuai, ya. Sesuai itu kalau dalam akad jual beli harganya sesuai, barangnya sesuai. Tidak boleh yang mengijab menyebutkan barang tertentu dengan harga tertentu, lalu yang mengkabul menyebutkan barang yang lain dengan harga yang lain. Ya, itu tidak muafik, ya. Tidak sesuai. Lalu yang berikutnya adalah antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah. Ya, tidak boleh ada jeda dalam akad. Mungkin contoh yang mudah kalau akad nikah itu. Kadang kalau mempelai prianya jawabnya agak lama gitu ya. Saya terima nikahnya itu agak lama. Gitu. Itu biasanya oleh saksi disuruh ulang. Ya. Kenapa? Karena dianggap ada jeda, ya, dalam akad. Jadi memang tidak diperbolehkan ada jeda. Namun tidak se ekstrim yang kalau di akad nikah, ya. Yang dimaksud jeda di sini adalah, ya, jadi saat akad itu berarti kita sedang dalam satu majelis akad. Ada penjual, ada pembeli, ya, bertemu dan itu majelis akad yang terjadi. Nah, yang dimaksud jeda ini adalah kalau kita sedang melakukan majelis akad, maka selesaikan sampai selesai akadnya. Ya, sampai tuntas akadnya. Oke, sampai ijab qabul gitu maksudnya. Kalau belum dan kita meninggalkan majelis akad, ya, maka apabila kita nanti bertemu kembali, ya, itu udah termasuk jeda. Contoh ya, contoh. Saya mau beli HP, misalnya titipan istri misalnya. Jadi saya bilang, beli HP-nya yang harga 2 juta aja. Jangan lebih. Ya, terus saya ke tempat sentra penjualan HP, istri saya nunggu di kendaraan. Saya cari itu HP. Udah keliling sana sini, ternyata HP yang ada harganya 2.050.000 yang termurah. Sehingga nggak ada tuh harganya 2 juta. Sampai counter yang terakhir bicaranya mentok di 2.050.000 Pak Chandra. Akhirnya saya bilang sama penjualnya, Mas, sebentar ya, saya tanya istri saya dulu. Lalu saya pergi meninggalkan counter. Oke. Saya akan turun ke bawah ke parkirannya. Nah, itu artinya saya sudah meninggalkan majelis akad. Dan inilah yang disebut dengan jeda. Setelah saya bertemu istri dan istri bilang bahwa ya udah kalau memang adanya 2.050.000 nggak apa-apa deh 2.050.000. Akhirnya saya kembali ke toko HP. Ya. Nah, saat saya kembali ke toko HP, saya nggak bisa hanya sekedar bicara bahwa ya udah yang tadi jadi deh. Kenapa? Karena saya sudah punya jeda. Saya sudah meninggalkan majelis akad. Apa yang harus saya lakukan waktu saya kembali? Ya berakad ulang. Ya, berakad ulang. Jadi Mas tadi yang HP merek ini sekian ditawarkan berapa harganya? 2.050.000 Pak. Oke, baik. Saya beli deh HP itu 2.050.000. Mengulangi akad. Ya. Kalau kita lihat dari hikmahnya, ya, melakukan aktivitas seperti ini, itu aktivitas seperti ini tuh sangat meminimais terjadinya salah paham. Ya. Bisa jadi pada waktu awal ya kita datang ke toko,
Ya, toko itu sudah banyak menawarkan jenis HP, ya, menawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Bahkan HP yang kita inginkan saja, harganya itu ditawarkan dengan harga A, misalnya apa, harga A, ya. Terus kita tawar sampai 2.050.000 tadi. Padahal awalnya dia bisa jadi 2.500.000 misalnya. Nah, melakukan ini hikmahnya tadi. Begitu kita kembali dan kita mengulangi lagi akad, ya, itu sangat meminimais terjadinya kesalahpahaman. Sehingga semua menjadi jelas. Oke, ini syarat jual beli. Jadi ada rukun jual beli, ada syarat jual beli. Dan dalam jual beli semuanya ini harus terpenuhi. Kalau dalam jual beli ada satu rukun yang tidak terpenuhi, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli itu dinyatakan batil. Batil itu tidak sah. Ya. Terutama tidak sah di mata Allah. Kenapa? Karena di mata manusia bisa saja itu terlihat sah, apalagi kalau udah salaman, ya. Ya, terima kasih, salaman gitu. Oh, udah sah. Ya. Tapi di mata Allah, karena adanya syarat, adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli itu dinyatakan batil, tidak sah. Dan hati-hati terhadap jual beli yang tidak sah, karena barangnya pun berarti belum terjadi perpindahan kepemilikan. Dan barang yang belum menjadi milik kita, ya, terus kita gunakan, oh itu bisa menimbulkan dosa. Oleh karena itu berhati-hati dalam berakad itu jadi penting. Dan ternyata akad itu bukan cuma ngomong halal dan haram, tapi akad itu juga bisa menimbulkan konsekuensi batil, bisa menimbulkan konsekuensi fasad, ya, atau rusak. Oke, jadi rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan trading di bawah ini? Kita mulai masuk lebih spesifik sekarang. Tapi tetap ya, dasar akad jual beli itu harus jadi pegangan. Banyak orang yang bertanya, bagaimana dengan trading saham? Ya. Yuk kita coba lihat, trading saham itu fakta transaksinya seperti apa? Ya. Kalau trading ini kita sebut perdagangan atau jual beli, berarti trading saham itu perdagangan saham. Saham itu apa? Saham itu sebetulnya dokumen, ya, dokumen atas kepemilikan modal dalam satu perusahaan. Ya, jadi saham itu adalah dokumen kepemilikan modal. Biasanya bentuknya kalau kita mau ngelihat yang asli, dia cuma seperti kertas kayak sertifikat gitu ya. Nah, apakah jual beli saham itu diperbolehkan? Ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan pendekatan jual beli saham, pertanyaannya yang mana dulu nih? Saham yang kertas itu atau modal itu? Karena saham ini kan bentuk kepemilikan modal, ya. Kertasnya ya cuma bentuk sebagai formalitas. Ya. Berarti kalau formalitas jual beli saham yang kertas, ya, kalau itu yang dijadikan dasar sebagai objek jual beli, ya boleh-boleh aja karena tadi, ya, objek barangnya ada segala macam. Tapi bagaimana dengan nilainya? Gitu. Nah, nilai terhadap saham itu adalah modal. Yang jadi masalah, kalau kita ngomong modal, ya, berarti kita sedang ngomong akad syirkah. Ya. Dalam satu perusahaan, waktu perusahaan ini mengeluarkan saham, ya, berarti dia sedang menawarkan, ya, modalnya dimiliki oleh orang lain. Berarti di balik kertas saham itu kan ada modal. Ya. Kalau kita artikan trading saham ini adalah jual beli modal, ya, berarti pendekatannya bukan menggunakan akad jual belinya,
tapi menggunakan akad modalnya. Akad modal itu apa dalam syariat? Akad yang berhubungan dengan kerjasama bisnis, akad sirkah. Dan pertanyaannya, ya, dalam akad sirkah, apakah modal bisa diperjualbelikan? Kan? Dalam akad sirkah, modal itu boleh dialihkan kepada pihak lain. Ya, modal itu. Namun ada tata caranya. Tidak bisa pengelola, ya, pengelola bisnis, ya, itu menerima modal kapan saja, masuk, keluar masuk modalnya. Ya, pemilik modal minta hari ini uang modalnya ditarik, ya, besok di-storein lagi, besok ditarik. Tidak bisa seperti itu menjalankannya. Kenapa? Karena pada saat ada perubahan nilai modal, ya, atau ada perubahan pemodal dalam akad sirkah, ada aturan main, ya, yang menyatakan apabila kita ambil contoh perbedaan pemodal, dulu modalnya si A, ya, sekarang menjadi modalnya si B, maka pengelola sirkah harus melakukan proses penutupan sirkah yang awal dulu. Ya, saya ambil contoh biar lebih mudah. Pengelolanya saya, ya, pemodalnya itu Ustadz Irgi misalnya. Ya. Namun dalam perjalanan waktu kami bersirkah bekerja sama ini, ya, Ustadz Irgi, ya, itu mau mengalihkan sahamnya, ya, kepada si A. Apa yang harus atau saya sebagai pengelola lakukan? Yang harus atau saya lakukan adalah saya harus mempertanggungjawabkan dulu sirkah saya sama Ustadz Irgi. Dulu misalnya Ustadz Irgi ngasih saya uang modal 100 juta. Saya harus pertanggungjawabkan 100 juta ini itu jadinya apa? Ya, untungkah? Break even kah? Atau rugi? Kalau untung ada tata cara bagi hasil, kalau break even modalnya bisa kembali, kalau rugi harus ada bagi rugi. Baru setelah semua dipertanggungjawabkan, ya, baru masuklah pemodal barunya si A tadi. Nah, itu tata cara dalam sirkah. Jadi kalau kita bicara saham, yang dimaksud di sini adalah modal, ya, maka trading saham seperti yang terjadi saat ini itu jelas tidak bisa memenuhi kategori dari syarat akad sirkah tadi. Ya. Jadi itu tidak sesuai menurut saya. Oke. Bagaimana dengan trading forex? Foreign exchange. Biasanya pertukaran mata uang. Dan biasanya pertukaran mata uang yang berbeda. Jadi jual beli mata uang. Trading forex. Ini bagaimana? Satu yang saya perlu sampaikan di awal, ya, uang dalam Islam itu tidak boleh menjadi objek, ya, tidak boleh menjadi objek bisnis, tidak boleh diperjualbelikan uang, terutama uang yang sama, ya, rupiah dengan rupiah. Kalau di Indonesia ini rupiah sebagai mata uang tidak boleh dibisniskan. Karena rupiah itu adalah media transaksi, bukan objek transaksi. Jadi kalau yang dimaksud trading di sini adalah mata uang rupiah di Indonesia, ya, maka kalau ada yang melakukan berarti melanggar syariat. Lalu bagaimana dengan mata uang yang berbeda currency? Dolar dengan rupiah, real dengan rupiah. Itu bagaimana? Dalam praktek keseharian, ya, trading forex itu ada dua aktivitas. Ya.
Yang pertama trading forex yang dilakukan by system. Kadang kita juga nggak pernah ketemu tuh sama wakilnya kita yang melakukan trading itu ya. Dan kita juga nggak pernah ngelihat uangnya tuh, karena hanya bermain di sistem saja. Nah, trading forex seperti ini ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mata uang itu termasuk barang ribawi. Barang ribawi itu ada tata cara jual belinya. Barang ribawi harus ditransaksikan dengan cara bertemu dan tunai. Bertemu dan tunai. Jadi kalau aktivitas jual belinya tidak bertemu dan tunai, maka itu melanggar syariat. Jadi yang trading forex seperti itu pasti pelanggaran syariat. Namun ada juga aktivitas jual beli mata uang seperti yang dilakukan di money changers. Di money changer itu, biasanya kalau yang mau umroh, naik haji, itu udah sibuk tuh nyari money changer, mau nukar rupiah menjadi real misalnya gitu, ya, biar nanti bisa belanja di sana. Nah, aktivitas money changer perbedaannya apa? Money changer itu aktivitasnya itu bertemu, kita datang ke counter ya, langsung ditukar ya. Jadi langsung bawa uangnya ditukar pada saat itu. Nah, kalau aktivitas money changer yang seperti ini, itu disebut akad sorf. Ya, akad sorf. Dan akad sorf ini hanya boleh terhadap perbedaan currency. Ya. Akad sorf tidak berlaku untuk yang rupiah, tapi berlaku untuk yang berbeda currency. Oke. Nah, kalau aktivitas itu seperti sorf, yaitu bertemu dan tunai, ya, maka itu diperbolehkan. Oke. Jadi bisa tahu bedanya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah trading crypto. Kalau dulu disebut cryptocurrency. Ya. Kenapa dulu disebut cryptocurrency? Karena pemain kripto dulu tuh ingin ya, mempositioningkan kripto itu sebagai pengganti mata uang. Dulu tuh pemain-pemain kripto mempositioningkan kripto itu sebagai pengganti mata uang. Namun begitu mereka sampaikan bahwa kripto itu sebagai pengganti mata uang, banyak ulama yang akhirnya menyuarakan bahwa kripto belum cukup untuk dikategorikan sebagai mata uang sesuai dengan syariat. Sehingga waktu itu mentradingkannya dengan mendudukan dia sebagai mata uang, itu pun menjadi tidak boleh. Karena kripto itu sendiri ya, tidak atau belum memenuhi syarat sebagai mata uang sesuai dengan ketentuan syariat. Namun saat ini pemain kripto ya udah mulai menggeser positioning kripto, bukan lagi pakai currency, tapi kripto dijadikan seolah-olah komoditi, ya, seolah-olah komoditas, sehingga waktu diperdagangkan dia didudukan sebagai atau seperti berdagang komoditi. Pertanyaannya, apakah kalau kripto diperdagangkan dengan mendudukannya sebagai komoditas, apakah diperbolehkan? Yuk kita kembali ke rukun dan syarat jual beli. Tadi kita bicara mengenai syarat jual beli. Udah bermacam-macam di situ. Coba kita lihat. Ya, mana yang tidak bisa dipenuhi oleh kripto di situ. Yang paling nampak itu adalah bentuk kripto itu apa sebetulnya. Ya. Bentuknya yang seperti apa. Ya. Dari situ terlihat masih ada kegororan sebetulnya.
ketidakjelasan ya terhadap kripto ini apabila kita mendudukannya sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan sebagai objek akad. Oke. Oleh karena itu, beberapa ulama masih mendudukannya sebagai transaksi yang tidak boleh dilakukan karena belum mencukupi rukun dan syarat akad jual beli. Lalu yang keempat, bagaimana dengan trading emas? Ya. Emas itu juga termasuk barang ribawi. Tadi ya, mata uang itu barang ribawi. Ya. Emas itu juga barang ribawi. Karena barang ribawi, maka ada aturan khusus cara berjual belinya. Yaitu satu, harus bertemu ya, dan tunai. Tidak bisa dicicil. Itu trading emas yang diperbolehkan oleh syariat. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Waktu saya serahkan kembali ke Ustadz ini. Monggo Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Chandra, alhamdulillah atas materi yang disampaikan pada sesi yang pertama ini. Saya Bunda bagaimana? Boleh direspon di kolom komentar, mendapatkan pemahaman baru apa? Bagaimana ya Bunda bisa diwakili satu kalimat ataupun dua kalimat? Insya Allah bermanfaat ya. Alhamdulillah. Baik ya Bunda, sebelum ke sesi 2, sesi Q&A ataupun sesi tanya jawab, Irgi izin memberikan informasi mewakili dari Titik Balik bagi ayah bunda dan sahabat-sahabat yang sedang luang nih hari Sabtu dan Ahad. Mari kita sama-sama belajar di kelas eksklusif ya Titik Balik. Insya Allah pada hari Sabtu dan Ahad ada kelas namanya Qadar ya, Masya Allah, bersama guru kita itu Ustadz Zulfikarullah dan Ustadz Indra Firmansyah dengan tema The Beauty of Qadar. Belajar Qadar langsung dengan ahlinya. Insya Allah pada tanggal 15 sampai 16 Agustus, Bunda. Jadi silahkan bagi sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang ingin belajar berdamai dengan takdir, membimbing kita agar mendapatkan kasih sayang dari Allah di balik kehilangan dan juga membedah hakikat qadar dan kodok dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah pada tanggal 15 sampai 16 Agustus pukul 5.30. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, masuk kepada sesi 2, yaitu sesi tanya jawab yang sudah resen. Di sini ada Bu Lilik dan Pak Valvin dan juga Bu Lilis. Irgi izin memberikan apresiasi dulu kepada Bu Lilik yang sudah resen dan juga on cam. Silakan Bu Lilis. Sudah bisa? Cek. Kalau tidak ke Pak Valvin terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ibu atau Bapak, mohon izin. Assalamualaikum Pak. Pak, kedengaran suara saya Pak? Kayaknya nggak kedengaran deh Mas Ibi. Sudah terdengar, Bunda, silahkan disampaikan pertanyaannya kepada Pak Chandra. Pak Chandra. Oke. Assalamualaikum Pak Chandra. Saya mau menanyakan. Waalaikumsalam. Ya, saya menanyakan masalah forex. Itu kalau misalnya kita mau beli uang mata asing ya ke money changer, tujuan kita sebetulnya untuk menabung. Jadi nanti kalau ada kenaikan selisih harga yang tinggi antara rupiah dengan dolar, misalnya dolar Amerika, baru kita jual. Boleh nggak gitu Pak Chandra? Itu pertama. Yang kedua, transaksi menabung emas yang barangnya belum ada gitu, kita belum terima, tapi mereka nanti katanya bisa dicetak kalau kita mau.
Itu pertama, sama dengan itu, dan itu berhubungan juga dengan sebetulnya transaksi emas yang lewat yang nggak ada fisiknya gitu, Ustaz. Makasih. Baik, saya langsung jawab, Ustaz Irgi. Silakan Pak Chandra. Baik Ibu, jadi seperti penjelasan saya tadi dalam kita ngomong aktivitas tukar menukar uang lah ya. Itu kan ada dua tipe, yang satu adalah dengan trading forex, yang itu jelas ya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena biasanya dilakukan tanpa bertemu, ya. Dan kadang juga tidak tunai, karena dia punya yang aktivitas yang bisa memberikan dana dan ada bunganya di sini. Oke. Jadi kalau yang trading forex seperti itu jelas itu dilarang. Bagaimana dengan yang dengan cara ya mendatangi counternya lalu menukar, ya kita bawa rupiah, counternya menjual dolar pada kita. Ini tadi saya bilang ini masuknya akad sorf. Akad sorf itu diperbolehkan asalkan dilakukannya dengan cara itu. Kenapa? Karena yang disebut ya mata uang ya itu termasuk ya itu barang ribawi. Ya. Jadi kalau Ibu beli dolarnya datang ke counter money changer, Ibu bawa rupiah terus langsung tuker dengan dolar, lalu dolarnya disimpan di rumah, ya monggo saja. Itu boleh. Kapan mau dijualnya? Ya terserah Ibu. Ya, mungkin pada saat dolarnya akan naik misalnya gitu. Ya terserah Ibu gitu. Ya. Begitu juga dengan emas. Emas itu juga termasuk barang ribawi. Yang tata cara jual belinya sama. Ya, tata cara jual belinya sama, yaitu harus bertemu ya dan bin yadin dan tunai, ya dibayar langsung pada saat itu. Maka itu diperbolehkan. Kalau aktivitasnya jadi bertemu itu kan yang satu penjual bawa emas, pembeli bawa uang kan itu bertemu itu. Berarti fisik emasnya harus ada, iya harus ada. Bagaimana kalau transaksi emas, fisik emasnya tidak ada? Berarti belum memenuhi syarat ini. Ada juga yang emasnya dicicil, ya. Sudahlah kalau emas itu tidak boleh dicicil, dan kadang, ya, kadang fisik emasnya juga tidak ada. Baru diberikan kalau kita minta. Kalau kita minta dicetakin gitu ya. Dan itu ada biaya tersendiri untuk cetaknya. Ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya belum memenuhi syarat ya. Akad jual beli untuk barang itu tadi, barang ribawi tadi. Ya. Jadi tidak diperbolehkan. Ya. Dan kalau kita bicara menabung, dalam syariat Islam ini sedikit tambahan, Bapak Ibu sekalian, menabung itu harus jelas tujuannya. Itu arahan dari syariah begitu. Kenapa? Karena syariat Islam itu selalu mendorong harta itu bukan untuk disimpan. Harta, dalam hal ini uang dan emas, itu untuk dibelanjakan, untuk diputar maksudnya. Jadi syariat Islam itu malah mendorong kita itu membelanjakan harta. Kalau mau nabung, harus jelas tujuannya. Saya mau nabung untuk apa? Untuk umroh misalnya. Ya, insya Allah boleh. Tapi kalau nabung hanya untuk menumpuk harta, wah, emasnya sekian kilo, kan? Itu dilarang dalam syariat. Apa sebetulnya maksud dari syariat? Kalau kita ngomong hikmah, ya. Bayangkan kalau semua orang menyimpan harta, hartanya tidak dibelanjakan.
maka akan berpengaruh nggak kepada putaran ekonomi? Ya, sangat berpengaruh kepada putaran ekonomi. Kenapa? Karena uangnya, hartanya itu semuanya disimpan. Sehingga uang yang beredar itu menjadi sedikit, ya, itu berpengaruh kepada putaran ekonomi. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari zakat, kenapa zakat itu ada batas, ya, kena zakat ada batas tidak kena zakat, itu sebetulnya salah satu instrumen yang digunakan oleh syariah untuk mendorong orang mengeluarkan uangnya, bukan menyimpan. Ya. Dan zakat itu pada nilai tertentu, kalau dia kena batas itu, ya, lebih dari batas itu, maka dia harus mengeluarkan zakat. Tapi bagaimana agar dia tidak terkena? Maka belanjakan. Begitu dibelanjakan, turun dari batas itu, ya, maka dia tidak kena lagi ketentuan zakat. Gitu. Jadi memang maksudnya itu adalah salah satu instrumen agar umat Islam itu bukan menumpuk harta. Gini tuh jawaban dari saya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Chandra jawabannya. Ini pertanyaannya Masya Allah sangat banyak ya antusias dari Bapak Ibu. Kita coba persingkat dari Bu Lilik terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah on cam. Silahkan Bu Lilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terkait dengan sistem PO dan sistem dropship, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika barang itu belum ada di tangan penjual karena masih ada di distributor seperti itu, misalnya seperti itu. Itu bagaimana? Oke. Jadi kan tadi kalau kita merujuk kepada rukun dan syarat, kan di situ ada syarat yang menjelaskan bahwa satu orang yang mau menjual barang, ya, harus sudah memiliki barang. Dia tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Yang kedua, ya, ada syarat yang menyatakan barangnya harus makbut. Dan itu biasanya untuk barang kimiat, barang misliat. Ya. Juga ada yang barang kimiat. Barang kimiat itu, tadi kalau barang misliat itu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan diukur. Kalau barang kimiat, ya, itu barang yang berbeda dengan itu. Biasanya custom, ya. Contoh gini, mobil misalnya. Mobil itu bisa dikategorikan barang kimia, ya, barang kimia. Untuk barang kimia, maka masih diperbolehkan menggunakan metode dropship. Kalau untuk barang misliat, barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan diukur, itu tidak diperbolehkan dengan cara dropship. Ya. Jadi penjual harus memegang barang itu dulu, memastikan barang itu dulu, baru dia boleh menjual. Oke. Lalu bagaimana kalau ternyata barang itu dengan penjual letaknya berjauhan, misalnya satu di kota A, satu lagi di kota B, gitu. Kan nggak efisien Pak Chandra kalau harus dikirim dulu ke A, baru ternyata pembelinya di kota C, kan gitu. Jadi maunya penjual yang di kota A ini minta maunya orang yang di kota A ini minta yang di kota B untuk langsung mengirim ke C. Gitu. Okay. Kalau memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh si A, maka A, ya, untuk barang misliat, ya, maka A boleh mewakil di kota B untuk mewakili dia, ya. Satu, melihat barang itu, menimbang, menakar, dan mengukur barang itu di kota B. Dia boleh menunjuk wakilnya di sana. Setelah wakilnya lihat, verifikasi, maka kalau semua oke, baru, ya, orang yang di kota B
boleh mengirim langsung kepada kotasi, ke orang yang dikotasi. Ya, jadi ada dua jenis barang, ada misliat, ada kimiat. Kalau untuk dropship, dia hanya diperbolehkan untuk jenis barang kimia. Tapi kalau barang misliat, tidak diperbolehkan. Itu menurut pendapat kami. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Chandra. Alhamdulillah sudah terjawab. Baik, Irgi coba Pak Chandra mohon izin, ini karena keterbatasan waktu sampai pukul 7, di kolom chat masih ada 1 sampai 5 dan di layar ada 2. Bagaimana Pak Chandra? Mohon Ya, pandangannya. nggak apa-apa. Di ini saja, mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Baik, dari Pak Sodik ya. Pak Sodik, silakan Pak Sodik. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sodik. Ya Pak, ini kita menemukan kasus terkait dengan trading kripto Pak. Jadi pada prosesnya bisnis sudah selesai berjalan, kemudian pada akhir periodenya sudah selesai dan kemudian harus membayar fee sejumlah tertentu. Nah, ketika itu kemudian menemukan bahwa ternyata bisnis ini dirasa kurang baik atau bahkan tidak diizini oleh agama. Apakah kemudian berhenti? Pertanyaan, apakah kemudian berhenti atau karena sudah selesai kemudian diteruskan untuk membayar kewajiban dan kemudian ditutup atau bagaimana? Mohon arahan dan masukan Pak. Baik Pak Sodik, saya tanya dulu ya. Itu kenapa ya ada membayar kewajiban apa ya Pak yang dimaksud dengan yang hubungannya dengan kripto ini Pak? Ya kan kripto kan ini sudah selesai kegiatannya terkait dengan transaksi. Nah, transaksi itu melibatkan pihak ketiga yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, sehingga kan begitu bisnis selesai, kemudian mendapatkan katakanlah selesai, dihitung ada keuntungan, katakanlah membayar katakanlah sejumlah tertentu, katakanlah persentase, katakanlah 10% gitu kan. Katakanlah dengan modal 1 juta dapat menjadi 2 juta keuntungan, kemudian bayar 10% katakanlah 200.000 gitu. Nah, kan sudah selesai kegiatannya, transaksinya, dan sudah selesai, transaksi sudah ditutup, kemudian kan harus membayar sejumlah fee kepada orang yang melakukan bisnis tersebut atau yang membantu. Gitu. Oke, jadi ini yang maksudnya pembayaran fee ya, bukan cicilan. Ya. Pertanyaannya apakah ini harus dilanjutkan? Ya jelas ini sebetulnya bukan cuma kriptonya ya. Bukan cuma kriptonya yang jadi problem menurut saya. Dan ini dengan cara tadi ya, naruh 1 juta dapat 2 juta terus bayar fee. Itu kan juga ada akad di situ. Itu akadnya apa itu? Jadi akadnya bukan cuma jual beli kripto kalau di sini saya lihat. Bahkan ada kemungkinan potensi ini ada akad riba sebetulnya. Ya, yang 200.000 yang diberikan, yang disebut fee itu, kenapa muncul fee itu? Ya, saya menangkapnya itu terjadi karena adanya manfaat memberikan keuntungan tadi. Gitu kan. Objek seperti ini sebetulnya termasuk akad pinjam meminjam di dalamnya. Ya. Dan sangat mungkin ini ada ribanya. Ya. Sayangnya saya belum memahami fakta transaksinya lebih detail. Tapi kalau pertanyaannya Pak Sodik adalah bagaimana? Apakah harus dilanjutkan? Tidak, harus di stop. Ya. Selesaikan transaksi. Gitu. Ya. Dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Gini Pak, posisinya sudah selesai. Kemudian tinggal yang belum selesai adalah membayar fee jasa tadi. Apakah kemudian kita meninggalkan kewajiban membayar fee jasa, kemudian tidak mengambil keuntungan, atau kita membayar fee jasa, keuntungan ambil kemudian digunakan kembali kepada hal yang baik, katakanlah. Fee itu muncul karena apa Pak Sodik? Ini Pak, kan kita punya uang 1 juta rupiah. Kemudian kan melalui lembaga ini kita ikut trading tadi. Artinya kan yang melakukan katakanlah lembaga trading tadi yang melakukan transaksi atau terkait dengan bisnis tersebut.
kemudian mendapatkan keuntungan gini. Kalau mendapatkan keuntungan, nanti keuntungannya untuk si pelaku atau pelaksananya mendapatkan keuntungan katakanlah 10% atau 20%. Sehingga begitu bisnis selesai dapat 2 juta, berarti ya 10% dari 2 juta kita berikan. Kalau dapatnya 1 juta, katakanlah menjadi 2 juta, ya berarti kita kasihnya 100.000 terkait dengan keuntungan gitu. Kalau ada kerugian gimana, Pak? Kalau ada kerugian berarti kerugian, tutup, udah. Oke. Dan yang bantu tidak bertanggung jawab. Yang bantu ikut bertanggung jawab terhadap kerugian nggak, Pak? Persentase berarti sama-sama dapat, nggak sama-sama nggak dapat. Iya, bukan cuma nggak dapat kan, tapi kan rugi. Maksudnya kalau rugi itu kan berarti berada di bawah nilai awal gitu. Itu kalau misalnya tadi Bapak ngasih 1 juta, ternyata transaksi kripto mengalami kerugian sehingga sisa uang Bapak tinggal 500.000 gitu. Ya, itu si perantara tadi ya, itu menanggung kerugian juga nggak? Halo, tidak terdengar Pak suaranya. Pak Sodik tidak terdengar suaranya. Baik. Persentase keuntungan, Pak. Kalau keuntungannya naik berarti naik, kalau turun berarti turun. Ya, itu kan kalau untung Pak. Saya tanya kalau rugi Pak. Ya rugi kan Pak. Modal tadi kan kita sudah keluar. Jadi dia hanya berbicara terkait dengan pendapatannya aja. Oke. Berarti dia tidak menanggung kerugian. Iya. Ya. Dia dapat fee kalau berhasil. Ya. Terus terang saya tidak jelas akadnya itu apa sebetulnya yang dilakukan ini ya. Tapi kalau Pak Sodik tanyanya, terus fee-nya harus saya bayarkan apa tidak? Ya. Karena ini tidak jelas. Apakah tadi saya menyangkanya ada riba ya? Fee itu sebetulnya fee sebagai wakil atau fee sebagai perantara sebetulnya. Ya. Pertanyaannya apakah harus diberikan fee-nya? Akad utamanya sendiri sebetulnya kan sudah tidak boleh, Pak. Akad utamanya. Ya. Jadi kalau akad utamanya saja sudah tidak boleh, akad-akad atau transaksi berikutnya itu akan ikut tidak boleh. Jadi harusnya ya fee-nya ya tidak perlu diberikan harusnya. Namun kan kadang sangat tergantung dari orang yang penerima fee ini, apakah dia ikut dalam kajian ini juga atau tidak kan gitu. Kalau tidak kan ya tidak paham ini gitu. Ya. Dan bisa saja itu menekan Pak Sodik akhirnya. Ya. Apalagi kalau sudah ada perjanjian hitam di atas putih misalnya mengenai fee tadi. Nah, itu nanti bisa melebar kemana-mana itu, Pak. Ya. Ke hukum dan lain sebagainya, misalnya. Ya. Jadi itu harus dipersiapkan dampak itu oleh Pak Sodik. Ya. Namun kalau Bapak tanya secara syariat, kalau transaksi utamanya sudah haram, maka transaksi-transaksi yang mengikutinya itu juga akan ikut haram. Sebaiknya tidak dilakukan lagi. Itu Pak Sodik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Chandra atas jawaban-jawabannya. Ibu Lilis, mohon maaf sekali Ibu Lilis, kemudian juga Bu Pipo, dan juga Pak Hisham, Bu Retno, Bu Nuresti, Bu Siti, Bu Eis, dan juga ibu-ibu yang bertanya di kolom komentar belum sempat Mas Irgi memberikan kesempatan karena waktu yang membatasi. Ketika Mas Irgi di posisi peserta juga tentunya sedih ya tidak bisa terjawab. Insya Allah ada lain kesempatan ya bersama Pak Chandra, betul ya Pak Chandra ya, Insya Allah. Insya Allah. Baik Pak Chandra, Masya Allah antusias sekali Bapak Ibu sampai 200 lebih yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Saya mewakili titik balik, mohon maaf atas Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan Irgi izin mengembalikan kepada Pak Chandra untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan closing statement. Silakan Pak Chandra. Baik, Bapak Ibu sekalian,
bicara mengenai syariat Islam, buat orang Islam sendiri itu ada dua tantangannya. Yang pertama, mempelajarinya. Orang Islam itu mempelajari syariat Islam itu tantangan. Kenapa? Karena ada orang yang tidak mau mempelajari. Saya pernah ngajak seorang teman untuk ikut kelas kajian fikih muamalah. Dan dia bertanya waktu saya ajak, yuk ikut kajian. Terus dia bilang, bahas apa? Fikih muamalah. Enggak kata dia. Loh kenapa? Karena aku takut tahu dia. Jadi ada orang Islam, teman saya ini Muslim, dia tidak mau ikut belajar fikih muamalah karena dia takut tahu. Oke. Sebenarnya kalau dia takut tahu, saya rasa sebenarnya dia tahu. Nah, ini tantangan yang pertama, mempelajari. Tantangan yang kedua, sudah tahu nih, karena sudah belajar, sudah paham, tantangannya adalah menerapkannya, menggunakannya, memakainya dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasinya dalam transaksi-transaksi yang kita lakukan. Itu pun tantangan. Ya. Oleh karena itu, saya menghimbau dan saya bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu hadir di forum-forum kajian seperti ini. Ya. Karena paling tidak kita sudah melewati satu tantangan. Tinggal tantangan yang kedua, yaitu menerapkan. Dan syariat tidak akan berguna, bermanfaat buat kita kalau kita tidak terapkan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan dan segala kesalahan yang saya lakukan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Chandra atas materi yang disampaikan, ilmu serta wawasannya. Baik, Kak Bunda, bagaimana bermanfaat ya, Masya Allah. Pada pagi hari ini bisa diberikan kolom komentar ataupun di reaksi. Alhamdulillah, semoga pertemuan pagi hari ini menambah kecintaan kita, Ayah Bunda, untuk belajar terus ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra ya, Masya Allah. Ini ada juga berupa tantangan bagi kita. Akan tetapi insya Allah Ayah Bunda, silahkan untuk terus disempatkan yang menuntut ilmu, karena satu pertemuan ini tidak akan cukup. Ayah Bunda bisa mencari lagi ilmunya tentang fikih muamalah, dan juga salah satunya insya Allah di hari Sabtu dan Ahad, insya Allah ada Ustadz Zulfikarullah dan juga Ustadz Indra yang akan mengisi tentang Beauty of Qadar. Nah, bagaimana cara memahami hidup ketika kita tidak sesuai dengan keinginan ataupun hajat-hajat kita ternyata berbeda dengan apa yang kita inginkan, bagaimana cara menyikapinya, dan juga insya Allah dibahas juga di hukumnya tentang qada dan qadar insya Allah. Silahkan yang belum berdaftar bisa daftar terlebih dahulu, bisa difoto ataupun bisa diklik di kolom komentar. Admin sudah mengirim insya Allah linknya. Terima kasih ya Bunda atas kesempatannya, senantiasa istiqomah dan mudah selalu urusannya. Kita doakan Pak Chandra senantiasa sehat walafiat dan juga senantiasa berkah terus ilmunya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disemenakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it beating? Cause I want to let you know you're Mohon rekamannya Ada Bunda di YouTube dan balik. Silakan